Jadi ayat ini di samping untuk ngobati orang yang kerasukan, baik gangguan sihir, gangguan jin saka, keturunan atau apapun, juga ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 115 ini kalau dibaca dalam setiap pertempuran maka Allah akan memenangkannya. Ini ada dalilnya nih. Ada dalilnya. Dari Muhammad bin Ibrahim bin Harith At-Taimi, dari ayahnya, beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim kami dalam sebuah rombongan pasukan perang, dan beliau memerintahkan supaya kami selalu membaca ayat ini, yaitu Afa Hasibtum, ya, surat Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118 sampai akhir suratnya, yaitu ayat 118. Setiap masuk waktu pagi dan petang. Makanya ayat Hirsi itu dibaca waktu pagi dan petang. Maka kami pun selalu membaca ayat tersebut selama dalam perjalanan. Maka akhirnya kami mendapat kemenangan dan harta rampasan serta pulang dalam keadaan selamat. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dimanapun kita berada, kita ini sedang berperang melawan syaitan, gitu. Jangan beranggapan kita ini damai dalam segi dohirnya saja, tetapi sebenarnya kita itu hari-hari, setiap saat dan keadaan kita selalu bertempur, ya, berperang melawan syaitan dan hawa nafsu. Makanya pentingnya kita itu membaca ayat Hirsi setiap pagi dan petang. Jangan nunggu perang beneran, gitu. Kita ini perang melawan apa? Syaitan dan hawa nafsu hari-hari, setiap saat dan keadaan. Musuh kita ini nggak nampak. Kita nggak nampak musuh, sementara musuh nampak kita. Itu sudah 1-0, ya toh? Nah. Yang kedua, umur kita itu pendek, ya. Kemudian sementara musuh kita yang setan ini umurnya panjang-panjang, 20. Otomatis kalau umurnya lebih panjang setan, ya, lebih panjang jin-jin kafir itu, berarti mereka kan pengalamannya kan lebih mahir daripada kita, ya. Mereka lebih banyak pengalamannya dalam menyesatkan manusia daripada kita, ya, yang belum punya pengalaman apa-apa, gitu. Itu sudah 2-0, ya. Yang ketiga, manusia ini dia disibukkan dengan pekerjaan, ya, disibukkan dengan anak istri, ya. Sementara setan dia hanya fokus satu tujuan saja. Apa itu? Untuk menyesatkan manusia, ya. Sementara kita itu bercabang-cabang pikirannya, entah dia berkecabang urusan pekerjaan, ya, dimarahi sama bos kita umpamanya, gitu kan. Di dalam pekerjaan ada masalah, di dalam rumah tangga ada masalah, dengan istrinya ada masalah, dengan anaknya degil susah diatur, ada masalah, pening kepala, ya. Sehingga kita itu lupa kalau kita punya musuh besar, yaitu setan, musuh bebuyutan zaman Nabi Adam dulu. Nah, sementara setan itu selalu membidik kita, cari celah kita. Ya. Ketika kita marah, ya, marah, baik pun marah di tempat kerja kita, marah dengan istri, marah dengan anak, ya. Saat itulah setan langsung marah, bidik jeda, masuk, portalnya terbuka kalau orang marah, ya kan, masuk set. Itu akhirnya apa? Ketika sudah kemasukan setan, ya kan, jadi setan masuk di badan melalui aliran darah dan melalui portal. Jadi masuk di dulu portal, habis itu terus mengalir, mengikuti aliran darah.